Kembali lagi di edisi Kupas Film. Sebelum kita membahas Pengabdi Setan 2 lebih lanjut, kami persilahkan kepada teman-teman untuk subscribe channel ini, juga like, komen, dan share video-video yang ada di channel ini. Pasca 5 tahun sejak rilis film pertama yang sukses menjadi film Indonesia terlaris tahun itu, Pengabdi Setan 2 hadir untuk menjawab kerinduan penonton dengan suguhan horor dari sutradara kondang Joko Anwar. Film Pengabdi Setan, selain sukses secara komersil, juga sukses mendapat banyak respon positif, bahkan dianggap membawa standar baru untuk film horor Indonesia. Sedikit flashback, kekuatannya dipunya oleh film yang merupakan remake dari film berjudul sama, yang tayang tahun 1980-an ini, adalah dengan menggabungkan sajian mistis dengan sentuhan drama keluarga yang dibalut dengan pembangunan cerita, karakter, dan teknis yang apik, hingga melahirkan sosok ikonik yaitu Ibu Mawarni Suwono dan anak bungsu Ian yang menggemaskan namun berujung paling mengerikan. Pengabdi Setan 2 adalah sequel langsung dari film pertama. Jadi cerita yang dibawa merupakan kelanjutan dari kehidupan keluarga Rini selepas teror dari ibu dan juga makhluk-makhluk yang berkaitan dengan sekte yang diikuti oleh ibu mereka. Kali ini bersama dengan adik-adiknya yang tersisa, Tony dan Bondi, beserta bapak, mereka diceritakan menempati rumah susun di Bilangan, Jakarta Utara dengan latar waktu 3 tahun selepas film pertama. Dulu rumah mereka menjadi setting terbukanya rahasia bapak dan ibu beserta teror yang turut mengikuti setelah kematian ibu. Di film kedua, dengan setting rumah susun yang tampaknya terlihat lebih aman karena tinggal dengan banyak orang, namun di tangan Joko Anwar sudah pasti hal tersebut tidak akan terjadi untuk melancarkan visinya membangun kembali sajian teror yang kali ini dibuat lebih besar dan lebih luas. Sudah umum, film sequel akan dibuat dengan skala yang berbeda dari pendahulunya. Memindahkan setting dari rumah di areal dekat kuburan ke rusun besar yang jauh dari mana-mana sudah jadi poin yang menarik dan membuat penasaran. Karena selain kondisi rusun yang seperti bangunan setengah hati dengan suasana gelap dan kondisinya yang lusuh, ditambah lagi dengan narasinya yang menjadikan rusun tersebut beserta penghuninya sebagai mainan untuk menggeber teror yang dibangun perlahan khas Joko Anwar. Babak awal dipakai untuk pembangunan cerita dan tensi film beserta karakter-karakternya. Selain Rini dan keluarga, Budiman Shailendra yang diceritakan sebagai teman nenek Rini juga diikutkan kembali di film kedua ini. Prolog film dimulai yang menampilkan dirinya di tahun 1955, puluhan tahun sebelum kejadian film pertama dan kedua, yang mana ia menyaksikan sebuah pemandangan mengejutkan, dan kita akan tahu bahwa nantinya hal itu amat berkaitan dengan kelompok sekte yang menjadi inti cerita Pengabdi Setan. Selain mereka, dimunculkan juga karakter baru yang adalah para penghuni rusun yang tinggal di masing-masing unit. Penampakan rusun beserta penghuninya dibuat cukup kelam, dalam artian dengan masing-masing rumah yang hanya memiliki satu kamar, para penghuninya juga hampir semua memiliki problem masing-masing. Di sini Joko Anwar memasukkan elemen sosial politik yang sudah menjadi signature-nya di film-film terdahulu. Setting tahun 80-an, pemukiman kumuh, rezim, penembakan misterius atau Petrus, dan juga latar di tahun 1955 saat terjadi penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Joko Anwar yang bertindak selaku penulis skenario memadukan unsur tersebut hingga nantinya akan berkaitan dengan sajian utama film, yaitu sekte kesuburan. Di film pertama, kita telah diungkap fakta apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu ibu sehingga ia sakit dan meninggal secara misterius. Rini dan adik-adiknya akhirnya paham terkait status mereka sebenarnya sebagai anak yang lahir dari hasil pemujaan sekte sesat. Di film kedua, film mengungkap sedikit demi sedikit fakta baru terkait sekte tersebut sejak menit pertama berjalan. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu, mulai dari membangunkan mayat dari dalam kubur dengan kondisi yang sudah berbentuk pocong dan bersujud ke satu sosok tertentu, hingga pengungkapan lainnya yang disebar di sepanjang durasi dalam bentuk foto-foto dan dokumen. Film kedua ini sudah dikonsepkan sebagai gerbang awal dari komunitas yang diikuti oleh Mawarni atau ibu. Maka tensi horornya pun dibuat meningkat dengan memanfaatkan betul setiap sudut dan lorong yang ada di rusun sebagai panggung utama. Penonton akan diperlihatkan lebih banyak ketakutan dan penampakan dengan kegelapan yang semakin menjadi saat diceritakan terjadi badai dan mati listrik pada satu malam, sekaligus menjadi malam pamungkas untuk sajian teror dari keseluruhan cerita. Untuk eksekusinya, Pengabdi Setan 2 bisa dikatakan lebih berani dan besar, dalam artian fasilitas rusun dipakai betul-betul sebagai penunjang, mulai dari tempat sampah,
lorong di rusun, dan satu lift rusak yang menjadi pembuka dari seluruh kengerian yang ada. Adegan di lift tersebut menjadi kunci untuk kehebohan teror dan momen untuk lebih mengenal ada apa sebenarnya di rusun. Selain memanfaatkan kegelapan dan pocong dengan beragam gaya khasnya yang telah beredar di media promosi, Joko Anwar kali ini juga turut bermain dengan sedikit adegan sadis yang nyatanya tetap tampil prima dan berkesan meskipun film ini membawa rating 13 tahun ke atas. Seperti yang sudah disinggung di awal, selain Rini dan keluarganya, karakter-karakter baru juga kebagian momen di sepanjang durasi. Tara Basro, Edi Arfian, Nasar Anus, dan Bron Palarai yang hadir kembali di film kedua turut diikuti oleh Ratu Felicia sebagai Tari, Jordi Pranata sebagai Dino, Muzaki Ramdan sebagai Wisnu, Fatih Unru sebagai Ari, Kiki Narendra sebagai Ustadz, Iqbal Sulaiman sebagai Darto, dan karakter pendukung lainnya. Masing-masing dari mereka juga diberi berbagai latar belakang yang tidak berpengaruh besar untuk cerita utama, namun memperkaya pembahasan filmnya, walaupun tampil tidak lebih dalam. Kehadiran karakter pendukung ini selain memberi warna baru untuk cerita, namun di satu sisi juga terasa useless, terutama Darto yang hanya ditampilkan datang ke rusun, kemudian ikut sekedar berkeliling ke unit-unit penghuni bersama Bondi dan Ari. Pengabdi Setan 2 berhasil membawa suguhan ceritanya lebih besar, namun eksekusi yang dihadirkan dari babak tengah sampai akhir cenderung berulang dengan menampilkan penampakan yang kebanyakan diisi oleh para pocong disertai jumpscare khas horor. Beberapa cukup bikin ngeri, terutama di salah satu momen ketika Tony ke unit penghuni seorang diri dengan kondisi listrik mati dan hanya mengandalkan cahaya dari korek api, seperti yang tercuplik pada trailer. Selebihnya, alur film berjalan berulang mengikuti tiga kawanan, Bondi, Ari, dan Darto, Tony dengan Pak Ustadz, Tony dengan Dino, Tony dengan Tari, dan Rini dengan Wisnu beserta Bapak. Menghabiskan malam penuh kegelapan sembari mengungkap sedikit demi sedikit rahasia di balik rusun yang terlihat ambisius ini. Mungkin efek dari memperbesar skala cerita, sehingga cerita dan karakter di film masih terbagi fokus, tidak seperti di film pertama yang hanya memakai panggung di satu keluarga dan satu rumah. Karena selain menampilkan wajah baru penghuni rusun dan lingkungan sekitarnya, Pengabdi Setan 2 juga mulai membuka tabir sedikit demi sedikit terkait sekte yang beberapa tetap masih belum terjawab, terutama di bagian apakah ada kaitannya dengan unsur politik yang diberi ruh oleh cerita sejak awal. Sedikit namun tetap terkumpul misteri terkait sekte kesuburan yang rasa-rasanya jauh lebih besar lagi eksistensi dan cerita yang menyertai apabila mengaitkan dengan kritik politik dan berbagai fakta baru yang terungkap sepanjang film. Kemunculan kembali dari Minah dan Batara juga menjadi kunci penting untuk kelangsungan cerita sekte ini. Dari visual para pocong yang tampak seram, namun mereka bersujud pada satu sosok saja, dapat kita pikirkan bahwa ada sesuatu yang besar yang ingin dibawa oleh Joko Anwar untuk membangun dunia Pengabdi Setan sebagai satu cerita tentang persektean. Sayangnya, semakin banyaknya fakta terungkap di film kedua, membuat alur ceritanya menjadi goyah di babak tengah menuju akhir. Malam saat tragedi mati listrik dan mayat-mayat dikafankan praktis menjadi ajang untuk menebar kengerian oleh sosok pocong dengan ragam ekspresi. Karakter pendukung yang menarik namun tidak tergali dalam juga hanya menjadi sembilan untuk keluarga Rini yang problemnya semakin kompleks akibat ulah bapak mereka yang semakin jelas terlihat. Adegan ending yang ditunggu-tunggu tampil sebagai gong dengan kehadiran satu karakter unik di masa lalu justru less power karena eksekusi visual tidak terlampau jelas akibat penggunaan teknik flashlight yang over. Namun bagian teknis ini, terutama arahan kamera dari Ical Tanjung selaku DOP langganan Joko Anwar juga mampu tampil memuaskan saat memperlihatkan suasana rusun secara keseluruhan. Meskipun di satu waktu, gambar di layar bisa tampil sangat gelap tanpa cahaya sedikit pun. Penggunaan subjudul Komunian di film kedua ini menjadi pintu gerbang dan turut serta poin-poin penting menuju pengungkapan baru yang sekenanya akan lebih besar lagi. Lokasi rusun yang memakai bangunan kosong asli sebagai lokasi syuting menjadi wahana yang menarik untuk membawa karakternya menjelajahi setiap sudut ruangan dengan kreativitas teror dari Joko Anwar yang mengandalkan atmosfer gelap dan mayat terbungkus kain kafan alias pocong, juga tempat-tempat tertentu seperti sempitnya tempat sampah dan lift yang sudah rusak. Secara alur tidak nampak spesial meskipun hadir dengan karakter dan fakta baru terkait sekte. Teror yang makin kreatif dan liar dengan cerita dan sempalannya terkait isu sosial politik yang makin melebar dari sekedar drama keluarga dan horor mistis. Nilai 8 masih pas untuk diberikan
mengingat apa yang akan dijanjikan oleh film ini sebagai sajian trilogi. Tetap sajian yang wah, karena kali ini Rapi Film join dengan beberapa PH untuk produksinya, dan mampu tampil megah dengan setting yang besar dan adegan horor yang tidak hanya seram, tapi juga seru untuk ajang tontonan bersama. Waiting for Pengabdi Setan 3. Sekian dari kami, klik like jika kalian suka, dan share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu review dari Pengabdi Setan 2.